Hai semuanya, selamat datang di channel ini lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Pada video kali ini, admin melanjutkan spoiler Perfect World episode 233. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan notifikasi seputar Donghua dan dukung channel ini. Kalau udah, mari kita langsung saja. Cerita berlanjut setelah Si Hao dan rekan-rekannya menemukan benih surgawi tertinggi di makam batas terdapat penjaga yang kuat. Meskipun entitas pihak lain ini tidak diketahui, dapat dipastikan bahwa dia memiliki latar belakang yang kuat. Karena bahkan para tetua Akademi Dewa Surgawi pun tidak sebanding dengan sang penjaga yang telah hidup selama puluhan ribu tahun dan masih memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Akhirnya tanpa pilihan, para tetua Akademi Dewa Surgawi membawa Si Hao dan rekan-rekannya kembali ke Akademi dengan kapal perang. Di akhir episode 232, Si Hao di masa depan dengan tingkat kekuatan yang luar biasa mendapatkan benih surgawi tertinggi itu. Setelah kembali, semua murid mulai pelatihan tertutup, berharap mereka dapat menggabungkan benih dao mereka sendiri. Namun Si Hao memiliki benih dao 5 elemen yang cukup banyak. Meskipun masing-masing berharga, mereka tidak dapat dibandingkan dengan benih dao yang benar-benar unggul. Impian Si Hao adalah mencapai puncak jalan keabadian. Jika dia dapat menggabungkan benih dao 5 elemen, pencapaiannya akan terbatas. Oleh karena itu, benih dao yang telah diperjuangkan Si Hao dengan keras untuk didapatkan, tetapi dia tidak dapat menggunakan satu pun. Usahanya sia-sia. Dari sini kita dapat melihat bahwa meskipun Si Hao gagal menemukan benih dao tertinggi di makam batas, tetua kedua mengingatkannya bahwa Akademi Abadi dan Akademi Suci harus memilikinya. Dan yang perlu dia lakukan hanyalah tampil luar biasa, dan mereka pasti akan menganugerahkan benih dao tertinggi kepadanya. Kini Akademi Abadi dan Akademi Suci telah turun tangan ke Akademi Dewa Surgawi dengan kekuatan besar. Masing-masing memegang berbagai harta karun di tangan mereka, menciptakan pertunjukan yang sungguh spektakuler. Perlu diketahui bahwa Akademi Suci adalah tempat berkumpulnya para master terkuat di zaman ini. Dan Akademi Abadi adalah tempat berkumpulnya para master terkuat dari para master abadi kuno. Kedua akademi ini lebih kuat daripada Akademi Dewa Surgawi. Kali ini mereka datang ke sini untuk memilih talenta-talenta luar biasa dan berbakat dari Akademi Dewa Surgawi agar dapat menganugerahkan mereka benih dao, membantu mereka memperkuat diri dan memulai jalan menuju kekuatan tertinggi. Dibandingkan dengan Akademi Suci, anggota Akademi Immortal cukup arogan dan mendominasi, bahkan mengancam Si Hao untuk menyerahkan Azura Battle Armor miliknya. Ingatlah ketika Si Hao berada di makam batas, dia bertarung melawan Wu Tai dari Akademi Immortal. Tetapi Wu Tai ternyata lemah sekali, sehingga Si Hao mencuri Azura Battle Armor miliknya. Namun Azura Battle Armor adalah harta karun raja kecil dari Akademi Immortal. Jadi wajar saja jika Azura Battle Armor itu tidak boleh ditinggalkan di luar atau diambil orang. Awalnya sebelum raja kecil muncul, murid-murid Akademi Immortal menunjukkan rasa sayang mereka dan menantang Si Hao. Tetapi justru dihajar habis-habisan oleh Si Hao akhirnya. Setelah dipukuli sampai babak belur, raja kecil resmi muncul, mengenakan baju zirah perak dan berambut panjang berwarna biru kehijauan. Dia tampak sangat tampan dan berwibawa, terutama dengan aura keabadian yang mengelilinginya, memancarkan aura yang kuat.
Kemunculan Raja Kecil Abadi menandakan bahwa pengadilan abadi dan pengadilan suci telah tiba di Akademi Dewa Surgawi untuk memilih murid-murid terbaik dan menganugerahkan benih dao tertinggi kepada mereka. Namun Raja Abadi Kecil telah menyatu dengan benih dao tertinggi dan kunjungannya ke Akademi Dewa Surgawi sebenarnya untuk menemukan Si Hao. Setelah Raja Abadi Kecil muncul, dia meminta Si Hao untuk memberikan baju zirah birunya. Karena baju zirah itu akan sangat penting untuk pertempuran Raja Kecil melawan ras asing di masa mendatang. Dari sini kita dapat melihat bahwa meskipun Raja Kecil meminta zirah pertempuran biru, dia tidak menindas orang lain atau berbicara kasar kepada Si Hao. Sebaliknya, dia bersikap sangat lembut dan bijaksana. Namun Si Hao bertarung dengan Wu Tai, dan ini adalah trofinya sendiri. Hasil dalam pertempuran tidak bisa begitu saja memberikannya hanya karena perkataan Raja Kecil. Jika ini dibiarkan, orang-orang akan berpikir bahwa Si Hao takut pada Raja Kecil, dan Si Hao tidak bisa mentolerinya. Karena Raja Kecil menginginkan baju zirah itu kembali, hanya ada satu cara, pertempuran sengit. Maka Si Hao menantang Raja Kecil untuk berduel, berjanji akan menyerahkan baju zirah itu jika dia bisa mengalahkannya. Menghadapi tantangan Si Hao, Raja Kecil tetap santai dan berwibawa, mengatakan tidak menindas yang lemah. Karena dia telah menyatu dengan benih dao tertinggi, kekuatannya telah mencapai alam dao void, benar-benar mengalahkan Si Hao dalam hal kekuatan tempur dan taijutsu. Bahkan arena tingkat dewa pun tak akan mampu menahan kekuatannya. Jadi dia akan mengirim Yudi untuk mengganti Raja Kecil untuk melawan Si Hao. Sebelum itu, Raja 10 Mahkota dan Nincuan maju menunjukkan kekuatan mereka, lalu menerima benih dao tertinggi. Si Hao sendiri tidak dapat memperolehnya. Ketika Si Hao menghadapi Yudi, dia dengan mendominasi mengalahkan Yudi karena tidak ada seorang pun yang sebanding dengannya di tingkat yang sama, yaitu Dewa Surgawi. Namun baik Akademi Abadi maupun Akademi Suci memilih untuk meninggalkan Si Hao, tidak mau memberinya benih dao tertinggi. Si Hao secara alami sangat marah belum mendapatkan satupun benih dao. Dia menggerutu mengeluarkan kata-kata mutiara. Namun Si Hao tidak dapat menoleransi kenyataan bahwa dia tidak dapat mencapai puncak jalan abadi hanya karena tidak memiliki satupun benih dao tertinggi. Tetapi tepat ketika Si Hao sudah putus asa, Meng Tianzeng, Tetua Agung Akademi Dewa Surgawi, menolak untuk menyerah pada Si Hao dan malah mengirim seseorang untuk menjemputnya. Meskipun wajah Meng Tianzi tak terlihat, dia tetap memancarkan aura spiritual surgawi saat duduk di tepi pantai memancing dengan jubah panjang dan topi jerami. Perlu dicatat bahwa yang dipancing Meng Tianzeng bukanlah ikan, melainkan binatang buas dan bahkan obat mujarab. Ketika Meng Tianzeng melihat Si Hao, dia terkesan karena dia tidak kehilangan harapan karena benih dao, dan akhirnya memutuskan untuk resmi menerima Si Hao sebagai muridnya. Dari sini kita dapat melihat bahwa Meng Tianzeng menerima Si Hao sebagai murid untuk mengajarinya prinsip mengelola dao melalui tubuh. Karena tidak ada benih dao tertinggi, maka menggunakan tubuh sebagai benih adalah cara untuk memulihkan jati diri. Tubuh adalah benih dao, dan tubuh adalah hukum dao agung yang tak terkekang oleh hukum musuh alami yang tidak sempurna. Hal ini terutama karena Meng Tianzeng juga telah menempuh jalan ini, tetapi berakhir gagal. Kini Meng Tianzeng meminta Si Hao untuk menempuh jalan ini. Meskipun jalan di depan Si Hao berbahaya dan belum ada yang berhasil, Meng Tianzeng telah menganugerahkan banyak wawasan dari para pendahulunya. Dia kemudian membawa Si Hao dan menguburnya di Tanah Abadi, gua tempat tinggal Kaisar Api.
Setelah 3 tahun mengasingkan diri, si Hao pada akhirnya akan menyelesaikan proses kultivasi Dao melalui tubuhnya, membuka jalan baru.